Fransiskus, dia selalu meluangkan waktu itu untuk membangun hubungannya dengan lebih intim, dengan lebih erat dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa hidup sebagai seorang pengikut Kristus tidak hanya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, tidak hanya sibuk dengan hal-hal yang lain, tetapi bagaimana dia berusaha supaya entah capek sekalipun, entah sibuk sekalipun, Fransiskus selalu meluangkan waktu itu untuk berdoa. Satu hal yang menunjukkan bahwa Fransiskus adalah seorang pendoa ketika dia jalan kaki setelah dia ketemu dengan Paus dan dia mau kembali ke kota Assisi. Itu jaraknya cukup jauh. Dia jalan kaki, tetapi pada satu waktu ketika mungkin orang yang dalam perjalanan mungkin merasa capek, lelah, tetapi Fransiskus justru meluangkan waktu untuk berdoa, bermeditasi, berkontemplasi, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dari sanalah kemudian Santo Fransiskus itu kita beri gelar seorang mistikus, ya. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan melalui doa-doanya. Dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah kemudian dia mengalami penglihatan-penglihatan yang sungguh luar biasa yang oleh Bapak Suci Paus Fransiskus beberapa tahun yang lalu ditulis dalam sebuah dokumen gereja, Admirabile Signum, dengan tanda yang agung, untuk mengingatkan bahwa gua Natal, kandang Natal yang kita buat sampai dengan hari ini adalah hasil kontemplasi, hasil perjumpaan Santo Fransiskus dengan Tuhan, di mana dia melihat pada malam itu ada bayi Yesus dalam palungan, ada para malaikat, bagaimana gambaran 2000, 3000 yang tahun yang lalu tentang kelahiran Yesus itu dilihat secara langsung oleh Fransiskus. Bukti bahwa itu dia alami karena imannya, perjumpaan dia dengan Tuhan dalam doa dan kontemplasi. Hal yang kedua yang kita renungkan dalam perjalanan Bapak Suci kemarin adalah persaudaraan, fraternity. Santo Fransiskus memang layak kita sebut sebagai Bapa persaudaraan. Semua walaupun sebagai pemimpin, tetapi dia memanggil para pengikutnya sebagai saudara. Walaupun dia seorang pemimpin, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia itu pemimpin yang dihormati. Dia pemimpin yang tidak harus dipuja-puji, tetapi dia menunjukkan bahwa di tengah-tengah sesama pengikut, mereka semua adalah saudara bagi yang lain. Bahkan saking saudaranya, anjing pun oleh Santo Fransiskus dipanggil sebagai saudara. Saudara, ada piara anjing di sini. Pasti setiap hari mereka panggil saudara anjing atau saudara monyet kalau ada monyet. Artinya apa? Santo Fransiskus menunjukkan kepada kita semua persaudaraan itu tidak hanya kepada manusia atau tidak hanya kepada satu kongregasi, satu tarekat, tetapi persaudaraan itu dia melampaui batas-batas. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau kita merenungkan tentang persaudaraan Santo Fransiskus, cukup kita lihat persaudaraan yang dibuat oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Dia sampai seorang paus tetapi mencium kaki pemimpin dari Afrika, mencium tangan imam besar Masjid Istiqlal. Itu tanda bahwa dia mau membangun persaudaraan, dan ujung dari persaudaraan itu adalah perdamaian. Maka hal yang kedua yang kita renungkan dari peringatan Santo Fransiskus adalah
persaudaraan yang berbuah pada hidup berdamai satu dengan yang lain. Maka kalau Bapak Ibu kita sampai di kota Assisi, itu rasanya itu damai sekali, tenang sekali. Waktu kami ke sana, saya ada orang dalam sehingga kami masuk sampai ke dalam-dalam. Ada teman saya yang bertugas di sana sudah 8 tahun, jadi kebetulan dia tinggal di Assisi, di daerah itu, sehingga kami bisa masuk sampai ke dalam yang ada tempat-tempat yang disebut klausura, tempat yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain selain oleh para pengikut Fransiskus. Hal yang ketiga yang kita renungkan dari Santo Fransiskus adalah bagaimana Fransiskus selalu menempatkan diri sebagai saudara dan saudari yang paling hina dina. Compassion. Bagaimana perhatian dia terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu dimulai ketika dia keluar dari penjara, sembuh dari sakit, dia sudah mulai menunjukkan bibit-bibit itu. Dan puncaknya pada waktu dia pergi ke rumah bapaknya, ambil kain yang termahal dan menjualnya, dan uangnya diberikan kepada gereja untuk pembangunan gereja. Kalau Bapak Fransiskus hidup di zaman sekarang, mungkin Fransiskus dianggap sebagai anak yang terkutuk. Tetapi Fransiskus menunjukkan kepada kita semua bahwa kekayaan, harta, apa yang ada padanya itu milik Tuhan, dan semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tentu ada batasnya, ya. Jadi kalau misalnya semuanya untuk Tuhan, nanti Bapak Ibu tidak makan minum. Beda Fransiskus dulu dengan zaman sekarang. Tetapi tidak ekstrim juga apa yang dibuat oleh Fransiskus. Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Maka pada waktu dia diberi hadiah satu buah mobil Lamborghini yang harganya kurang lebih 8 miliar, dia mau lelang mobil itu dan uangnya dikirim semuanya ke Afrika untuk mereka yang lebih membutuhkan di sana. Ketika perjalanan ke Indonesia, kita semua juga sudah tahu, begitu banyak orang yang menawarkan kebaikan-kebaikan, tetapi dia menolak untuk menerima semuanya itu karena dia mau compassion. Dia mau berbela rasa dengan kita semua. Dia mau berbela rasa dengan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan. Itu pasti lahir dari spirit Bapak Santo Fransiskus. Iman, persaudaraan, dan bela rasa. Itulah yang harus kita buat dalam hidup kita kalau kita merayakan peringatan Santo Fransiskus. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.